Saudaraku yang terkasih, lihatlah keadaan dunia kita saat ini. Apakah kamu merasakan bahwa dunia semakin jahat? Apakah kamu menyadari bahwa dosa makin dianggap biasa? Apakah kamu melihat bahwa kebenaran makin ditolak dan kebohongan makin diterima? Orang hidup sesuka hati. Yang baik dianggap jahat, yang jahat dianggap baik. Kebenaran dicemooh, dan yang menegur malah dianggap pembenci. Inilah kenyataan zaman kita saat ini. Kita hidup di zaman yang sangat berbahaya. Tapi bahayanya bukan hanya karena kejahatan yang terlihat. Yang lebih berbahaya adalah ketika banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju kebinasaan. Tanda-tanda zaman yang sangat berbahaya. Zaman suam-suam kuku dan kepalsuan secara rohani. 2 Timotius 3 ayat 1-5 mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Firman Tuhan sudah memperingatkan. Di akhir zaman manusia akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, sombong, pemfitnah, tidak tahu berterima kasih, berpura-pura beribadah, tapi menolak kuasa Tuhan. Banyak orang hanya Kristen di KTP, tetapi hidupnya tidak mencerminkan Yesus. Mereka datang ke gereja, tapi hati mereka tetap mencintai dunia. Bahkan ada yang melayani, tapi hanya untuk mencari pujian, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Inilah zaman yang berbahaya, di mana kasih menjadi dingin. Firman Tuhan berkata dalam Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang sudah tidak peduli satu sama lain. Kepedulian digantikan oleh egoisme. Bahkan dalam gereja, kasih tidak lagi murni. Cinta kepada Tuhan memudar karena hati terikat dengan dunia, seperti uang, popularitas, gaya hidup mewah, media sosial. Banyak yang rela mengorbankan waktunya untuk dunia, tetapi tidak sanggup memberi 15 menit untuk doa dan firman. Zaman di mana iblis bekerja sangat halus. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum, mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan salah, iblis tidak datang dengan tanduk dan wajah menyeramkan. Ia datang dengan cara yang halus dan menipu, melalui hiburan yang merusak hati, ajaran sesat yang dibungkus dengan motivasi palsu, kenyamanan dunia yang membuat iman menjadi lemah. Iblis tidak perlu membuatmu jadi pembunuh. Cukup buat kamu sibuk. Cukup buat kamu dingin terhadap Tuhan. Cukup buat kamu kompromi dengan dosa kecil. Dan saat itulah, tanpa sadar, kamu sedang berjalan menuju kematian kekal. Waktunya bangun dari tidur rohani. Firman Tuhan berkata dalam Roma 13 ayat 11, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang, keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Tuhan berkata, bangunlah, jangan terus hidup dalam dosa yang sama. Jangan terus bermain-main dengan anugerah Tuhan. Jangan pikir kamu masih punya banyak waktu. Setiap hari kita semakin dekat ke garis akhir. Kematian bisa datang tiba-tiba. Yesus bisa datang kapan saja. Teguran untuk umat yang suam-suam kuku. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 16, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bayangkan itu. Tuhan berkata, aku akan memuntahkan kamu. Ini bukan kata-kata main-main. Tuhan tidak suka orang yang setengah hati. Kalau kamu masih bolak-balik dalam dosa, hari ini adalah waktu untuk berhenti. Kita harus bertobat sekarang. Bukan nanti. Yesaya 55 ayat 6 dan 7 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya.
baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Tuhan masih membuka tangannya, dia masih memberi kesempatan. Tapi kesempatan tidak akan selalu ada. Saat pintu ditutup, kamu tidak akan bisa masuk. Seperti zaman Nuh, saat air bah datang, barulah orang sadar, tapi semuanya sudah terlambat. Tanda bahaya. Ketika hati kita tidak lagi tersentuh firman, salah satu tanda paling berbahaya dalam hidup seseorang adalah ketika kamu mendengar firman Tuhan, tapi hatimu tidak lagi tersentuh. Dulu kamu menangis waktu dengar khotbah. Dulu kamu cepat bertobat kalau bersalah. Tapi sekarang, firman hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jika itu kamu, hari ini, jangan abaikan suara Roh Kudus. Itu adalah panggilan terakhir sebelum semuanya terlambat. Apa yang harus kita lakukan, yaitu bertobat sungguh-sungguh hari ini juga. Tinggalkan dosa dan semua kompromi. Baca dan renungkan firman setiap hari. Berdoa, berjaga-jaga, dan hidup dalam kekudusan. Bersiap menyambut kedatangan Yesus yang seger. Ibrani 10 ayat 37 berkata, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, maka Ia yang akan datang dan tidak akan menangguhkan kedatangannya. Saudara terkasih, kita sedang hidup di zaman yang penuh bahaya, zaman di mana kebenaran dianggap asing dan dosa justru dipuji dan diagungkan. Tipuan dunia begitu halus sehingga banyak yang tidak sadar bahwa mereka sedang tertidur dalam dosa. Namun ada kabar baik yang penuh pengharapan. Tuhan masih memanggil kita hari ini. Ia memanggil dengan sabar dan penuh kasih. Anakku, bangunlah, kembalilah kepadaku sebelum terlambat. Saudaraku, inilah waktunya untuk bangkit. Hidup dalam terang firman-Nya, tinggalkan kegelapan, dan jauhilah semua yang mencemari jiwa. Jangan biarkan hatimu dibutakan oleh kesenangan dunia yang hanya sesaat. Jangan biarkan kesibukan dan kekhawatiran menenggelamkan suaramu kepada Allah. Ingatlah janjinya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Waktunya semakin singkat, tanda-tanda zaman semakin nyata, bencana, peperangan, krisis moral, dan kebencian yang semakin meluas. Semua ini mengingatkan kita, Tuhan Yesus segera datang. Jangan biarkan panggilan ini berlalu begitu saja. Jangan tunda pertobatanmu. Bukalah hatimu dan izinkan Roh Kudus bekerja mengubahkan hidupmu. Karena keselamatan adalah anugerah. Tetapi anugerah itu hanya dapat diterima oleh mereka yang mau membuka hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, aku datang dengan hati yang hancur, memohon ampun atas dosa dan kelalaianku. Kuatkan imanku di tengah gelombang penipuan akhir zaman. Bersihkan hatiku dan tuntun langkahku agar selalu setia kepadamu. Penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu, supaya hidupku menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin.